Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah. Dan jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita masuk pembahasan seputar anwa'ul ibadah. Macam-macam ibadah. Jadi pembahasan ini akan menjelaskan beberapa macam dari macam-macam ibadah. Dan hal yang paling terpenting bahwasannya dari jenis ataupun macam-macam ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada makhluk. Apapun jenis ibadahnya. Maka ingat, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Syekh mengatakan, ma thabata annahu ibadatun fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Sesuatu yang sudah tetap bahwa ia termasuk ibadah, maka memalingkan sesuatu tersebut kepada selain Allah maka dianggap syirik akbar. Karena di antara definisi syirik akbar itu memalingkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Dan karena ibadah merupakan salah satu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika diberikan kepada makhluk, berarti sama halnya dia mensejajarkan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disinilah letak apa? Syirik akbarnya. Wala yakunu syirkan asghar idil ibadata khasatun billah. Dan bukan termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena ibadah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah engkau beribadah kepada Allah dengan menyekutukan dengan salah satu dari makhluk-makhluknya. Maka janganlah engkau beribadah kepada selain Allah bersama Allah Azza wa Jalla di masjid-masjid tersebut. Jadi jamaah sekalian, kalimat masjid itu bisa bermakna tempat ibadah, bisa bermakna apa? Tempat-tempat sujud atau anggota-anggota sujud. Maka kita jamaah sekalian tidak dibolehkan beribadah di masjid-masjid kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah
yang hakikatnya tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Maka ini dalil jamaah bahwasanya syafaat itu ibadah. Dan hujahnya orang-orang kafir Quraisy ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, baik Lata, Uzza, Manat, Suwa, maka tujuan mereka ini salah satunya agar berhala-berhala tersebut kelak ketika di hari kiamat bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Sehingga hal ini sekaligus bantahan bagi orang-orang yang suka mendatangi kuburan-kuburan, yang ketika kita tanya alasannya apa? Ya, kami hanya berharap para wali tersebut kelak bisa memberikan syafaat untuk kami. Karena kami orang yang banyak berbuat dosa, adapun mereka orang-orang soleh, sehingga doa mereka potensi dikabulkan. Maka kita katakan alasan seperti ini sama persis seperti alasan dulu orang-orang kafir Quraisy ketika diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sama. Nah, sehingga sebagaimana Nabi menghukumi mereka kafir, maka orang-orang di zaman kita yang hujahnya sama pun, walaupun mereka bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi secara praktek dan pengamalan ternyata persis seperti orang-orang musyrik zaman Nabi, berarti hukum mereka ya sama. Hukum mereka ya sama. Begitu pula jamaah ikhwan wa akhwati fillah wa marwahu Syekhani an Abdullah bin Mas'ud. Begitu pula sebagaimana yang ditunjukkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia dalam kondisi beribadah kepada Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Maka ini juga dalil bahwasannya orang yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah dan syiriknya syirik akbar, maka dia kekal di neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi ingat ya, ini maksudnya bagi orang yang meninggal tidak sempat bertaubat. Adapun ya, ketika seseorang misalkan pernah terjatuh ke dalam kesyirikan, kemudian sebelum meninggal dunia dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan terpenuhi syarat-syarat taubatnya, maka ingat, innallaha huwat tawwabur rahim. Allah itu zat maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan apa? Ketika seorang hamba berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik sedikit pun, dan ternyata dia membawa dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan mendatanginya dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Nah, sehingga masalahnya ini juga menunjukkan bahwasannya maksiat yang di bawah syirik akbar itu tahta masyiatillahi azza wajalla, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah
berkehendak untuk mengampuni tanpa diadab, maka itu hak Allah. Kalau tidak, ya dia akan dijebloskan ke dalam neraka. Tetapi kalau dia seorang muslim, maka tidak akan kekal. Tapi setelah diadab, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena seorang muslim pasti akan masuk surga. Ya ikhwan wa fillah, fa innal ibadata tatadammanu ghayatal khudu'i wa dhul. Maka ibadah mencakup puncak ketundukan dan perendahan diri. Wa minhu tariqun mu'abbad. Di antaranya masalahnya jalan yang direndahkan, dihinakan. Idza kana mudhallalan qad wati'atul aqdam. Ketika jalan itu telah diinjak. Jadi artinya secara bahasa ibadah itu artinya adul wal khudu, tunduk dan merendah, atau merendah dan tunduk. Adapun secara istilah syar'i sudah pernah kita jelaskan, sebagaimana penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ibadah itu artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ini ibadah. Sehingga setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita yang itu semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ibadah. Jadi ibadah itu cakupannya luas. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya pintu-pintu kebaikan dalam syariat kita itu banyak, jamaah. Tidak sedikit, banyak. Ya, kalau kemudian ada seseorang yang bingung ya, untuk apa? Berbuat kebaikan. Oh, ini orang nggak paham. Saya mau berbuat baik itu kok nggak paham ya, apa yang harus dilakukan. Kebaikan itu banyak, jamaah. Tersenyum, itu juga kebaikan. Nyingkirkan gangguan di jalan, ya, buang sampah dan sebagainya misalkan. Ini juga ibadah. Birrul walidain, silaturahim. Ini juga ibadah. Menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, mencari nafkah misalkan thalabul ilmi. Ini juga ibadah. Bahkan kalau kita hitung mungkin jamaah tidak terhitung. Jadi masalahnya di antara macam ibadah an-nau'ul awwalu, macam yang pertama ad-du'a. Berdoa. Yang qasimu ila qismain, doa itu terbagi dua atau ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama doa ibadati. Doa ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Wa huwa mutlaqut ta'abbudi kas-salati waz-zakati wa nahwi dzalika. Jadi doa ibadah itu seluruh amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Kas-salati, seperti salat, kas-zakati, seperti zakat, wa nahwi dzalika, dan sejenisnya. Zakat, umroh, haji, ya, zikir, kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, taklim, ya. Ini namanya doa apa jemaah? Ibadah. Kenapa ibadah yang kita kerjakan disebut doa, jemaah? Ya karena jemaah sekalian, amal ibadah yang kita kerjakan itu termasuk satu jenis ketakwaan. Dan takwa itu akan menjadi sebab seorang hamba, satu, dimudahkan urusannya oleh Allah, diberikan solusi dari berbagai permasalahannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi artinya segala amal ibadah yang kita kerjakan itu doa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla,
maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Banyak masalah, tapi karena ketakwaan tiba-tiba solusi datang. Temennya sudah lama nggak pernah ketemu, tiba-tiba main ke rumahnya, ngasih bantuan. Nah, ini aja masalahnya orang-orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan yang kita kerjakan, berbagai macam amal ibadah yang kita kerjakan, itu hakikatnya doa kepada Allah. Dan segala ketakwaan itu jamaah sekalian, atau segala ibadah itu akan menjadi sebab seorang hamba diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, doa ibadah. Artinya apa? Segala amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-thani, yang kedua, du'a'u mas'alatin, doa masalah. Wa hiya talabu ma yanfa'ud da'i, yaitu permintaan dengan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada orang yang berdoa. Wa talabu kashfi ma yadurruhu, dan permintaan agar disingkapkan sesuatu yang bermudarat kepada orang yang berdoa. Misal sakit, kemudian berdoa, ya Allah, hilangkan sakitnya. Ditimpa kesempitan, dia doa, ya Allah, hilangkan kesempitannya. Ini namanya doa. Jadi unsurnya apa? Permintaan. Unsurnya permintaan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan manfaat atau disingkap atau dihilangkan mudaratnya. Dan nanti jamaah sekalian ada perbedaan yang lain. Jadi kalau doa ibadah itu nggak boleh kita buat-buat, nggak boleh. Kalau dalam doa ibadah kemudian kita karang-karang, nanti jatuhnya bid'ah jamaah. Contoh sholat. Sholat itu sudah ada tata caranya, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Maka tidak boleh kemudian dia membuat kreasi dalam masalah sholat, dirubah. Ini nggak bisa. Doa ibadah itu tidak bisa dikarang-karang. Jadi tata caranya harus benar, termasuk doanya ya, itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Adapun doa masalah, redaksinya bebas. Boleh dengan bahasa Arab, boleh diambilkan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Dengan bahasa yang kita pahami. Maka ini tidak masalah. Dan diperbolehkan. Dan nanti ada adab-adabnya ya, seperti menghadap kiblat, bersuci, ya, mengangkat tangan, bisa dengan masalah, bisa dengan istighfar, bisa dengan ibtihal. Jadi kalau masalah itu dengan seperti ini, bisa ditempelkan, bisa dilenggangkan. Kemudian ada istighfar, seperti khatib ketika berdoa di atas mimbar. Ada ibtihal. Dan ini ketika doa istisqa. Tapi silang pendapat ya. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini. Saking saking diangkatnya sehingga seolah-olah itu bagian dalamnya ke bawah. Sehingga sebagian para ulama ada yang membedakan kalau doa masalah itu seperti ini karena minta. Tapi kalau doa agar disingkap mara bahaya seperti ini dibalik. Dan itu harapannya apa? Musibah itu agar segera dihilangkan. Tapi sebagian para ulama mereka mengatakan ya sama saja. Nah, doa itu permintaan, baik dihilangkan mudarat ataupun meminta sesuatu, ya sama saja seperti ini. Cuma ketika doa istisqa
seolah-olah Nabi seperti ini, itu maksudnya seperti ini. Bukan benar-benar seperti ini. Tapi ini silang pendapat. Ini silang pendapat di kalangan para ulama kita. Artinya kalau sebagian seperti ini pun tidak masalah. Seperti ini pun tidak masalah. Ikhwan wa fillah. Ad-du'a'u ibadatun min ajallil ibadah. Jadi doa itu ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling agung, paling mulia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan engkau beribadah atau berdoa kepada selain Allah bersama Allah Azza wa Jalla. Surat Jin ayat 18. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda di hadis dari Nu'man bin Bashir, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Bukhari. Ya. Jadi jamaah sekalian, doa yang kita panjatkan itu ibadah. Dan doa yang kita panjatkan, selagi tidak ada penghalangnya, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pasti. Tetapi ingat, pengabulan doa itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, akan dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, dipalingkan kepada sesuatu yang lebih kita butuhkan. Dan yang ketiga, pahalanya disimpan untuk kelak di akhirat. Maka 3 hal ini jamaah adalah cara Allah mengabulkan doa kita. Mengabulkan doa kita. Sehingga ingat, doa itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya, sehingga tidak boleh kemudian kita berputus asa dalam berdoa. Bahkan orang yang jamaah sekalian tidak mau berdoa, ini dianggap orang yang sombong. Bahkan Allah Azza wa Jalla sangat cinta, sangat suka ketika sering-sering diminta. Ya, maka jamaah sekalian, kalau kita banyak punya hajat, minta kepada Allah. Karena Allah zat yang bisa memberikan hajat itu untuk kita. Jangan sekali-kali mengeluh kepada makhluk. Karena ingat, mengeluh kepada makhluk tidaklah akan dia dapatkan kecuali pasti kekecewaan. Pasti jamaah. Kalau minta saran tidak masalah, minta fatwa tidak masalah, tapi jangan suka ngeluh. Apapun kondisi kita, kalau kemudian kita ingin mengeluh, maka bismillah, tahajud malam. Silakan ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah malu jamaah sekalian kalau diminta kemudian tidak memberi. Kita sering baca, tapi kadang-kadang kita nggak yakin. Nah, sehingga yang kita besarkan, mintanya kepada makhluk daripada minta kepada Allah. Nah, ini keliru jemaah. Perbanyak minta kepada Allah, perbanyak minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian masalah yang berdoa kepada selain Allah ada beberapa macam. Yang pertama, an yakunal matlub la yaqdiru alaihi illallah Azza wa Jalla. Yang pertama, sesuatu yang diminta adalah sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Seperti meminta kepada seseorang agar menurunkan hujan. Datang ke pawang hujan, Pak, bisa enggak ya besok Ahad diturunkan hujan? Maka ini syirik akbar jemaah. Kenapa? Karena menurunkan hujan itu hak khusus Allah. Kalau kemudian dia mintanya kepada makhluk, ini syirik akbar. Atau minta agar diampuni dosanya. Dia datang kepada seseorang, minta dosanya diampuni. Dengan bayar apa? Sekian persen. Pokoknya kalau kamu bisa berbuat maksiat, cukup dengan membayar sekian persen, selesai. Nah, ini syirik akbar, nggak boleh jamaah sekalian.
Karena yang mengampuni dosa itu hanya Allah Azza wa Jalla, ya, bukan makhluk. Wa ghairu dzalika fahada syirkun akbar. Dan ini termasuk syirik akbar. Al-qismu tsani, macam yang kedua, fi tariqati talabi, di masalah cara memintanya. Bi an yakuna bi kamalidul, dengan cara, ya, menyempurnakan kehinaan. Wa bi kamalil mahabbah, dengan menyempurnakan kecintaan. Oh bi raqbatin wa rahbatin, ya, atau dengan penuh rasa harap, rasa takut, yang semua itu hakikatnya tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka ini termasuk syirik akbar. Dia minta kepada makhluk tapi dengan penuh kerendahan, penuh kecintaan, penuh harapan, penuh rasa takut. Maka ini nggak boleh jemaah, kecuali ketika diberikan kepada Allah. Maka ketika seorang berdoa dengan seperti ini, maka dia jatuh dalam perbuatan syirik akbar. Ya. Kenapa? Karena dia dianggap memalingkan sesuatu dari kekhususan uluhiyah Allah untuk makhluk. Ini nggak boleh. Jadi yang kedua itu lebih apa? Keadaan memintanya seperti itu. Al-qismu tsalis, macam yang ketiga, an yakunal mad'u ba'idan 'anid da'i. Yang ketiga, orang yang diminta kondisinya jauh dari yang minta, yang berdoa. Fa inna du'a mithla hadza syirkun. Maka doa seperti ini syirik. Li anna tisa' as-sam'i disima'il ba'idi khasun billahi azza wajalla. Atau kama qala. Karena jamaah sekalian, yang bisa mendengar dari jarak yang jauh itu cuma Allah. Atau kama qala. Walaupun yang dimintai doa masih hidup, tapi kalau posisinya tidak di tempat, maka ini termasuk syirik. Contoh gini, ada seseorang di Semarang kemudian berdoa kepada Habib yang ada di Jakarta. Wahai Habib, tolong ini saya lagi banyak masalah, ya, selesaikan masalah saya. Habibnya masih hidup tapi di Jakarta. Maka ini syirik. Kenapa? Karena dia meyakini dalam hatinya berarti Habib itu mendengar dari jarak jauh. Padahal yang bisa mendengar dari jarak jauh itu cuma Allah. Kalau makhluk butuh perantara. Contoh seperti HP. Kalau ini enggak, kalau ini apa tidak masalah. Tapi kalau kemudian tidak pakai alat, tapi dengan keyakinan bahwasanya Habib itu mendengar, ini enggak boleh, jamaah, syirik, enggak boleh. Al-qismu rabi, macam yang keempat, an yad'u ghaira ma'tiqadi annahu yastaqilu fi ijadil matlubi min dunillahi fa hadza syirkun akbar. Ya. Jadi berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa ia bisa memberikan apa yang kita minta tanpa campur tangan Allah. Maka ini juga termasuk syirik akbar. Fa inna ijada syai'i istiqlalan khasun billahi azza wa jalla. Karena, ya, mendatangkan sesuatu atau menciptakan sesuatu, ya, istiqlalan secara apa? Tersendiri, itu hak khusus Allah. Jadi kalau kemudian ada seseorang meyakini bisa ada makhluk yang bisa memberikan sesuatu tanpa campur tangan Allah, ini syirik, jamaah. Karena itu hanya hak Allah azza wa jalla. Kemudian yang kelima, an yakuna bid'aiyan. Ya. Doa itu bid'ah. Sebagai contoh, berdoa dengan jah Nabi, kedudukan Nabi, atau dengan kedudukan selain Nabi, maka ini bid'ah. Yang keenam, an yatluba minal mayyit syifa'a maritihi. Meminta kepada mayit agar, ya, menyembuhkan penyakitnya atau menyembuhkan orang yang sakit atau dihilangkan keburukan darinya dan sejenisnya. Maka ini jamaah sekalian termasuk syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, ya, sedikit lagi.
Waqad yaqulu qailun, terkadang ada orang mengatakan inna hadhil af'al min kashfi su'i wa shifa'il marid laysat khassatun billah. Terkadang ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini seperti menyingkap keburukan, menyembuhkan orang yang sakit, ini bukan kekhususan Allah. Bal yakumu biha ba'dul makhlukin, tetapi bisa dilakukan oleh sebagian makhluk. Contoh seperti dokter misalkan. Maka jawaban dari subhat seperti ini, an yuqal inna ijad dan musabbibat duna mubasyaratis sabab la yakunu illa lillahi azza wajal. Jadi sesungguhnya mengadakan musabbibat sebab tanpa melakukan sebab, ijada musabbabat, jadi mendatangkan sesuatu tanpa melakukan sebab itu cuma hak khusus Allah. Id huwa yujid al musababat bil amril kauni, karena Allah bisa menciptakan sesuatu itu dengan perintah kauniknya, dengan mengatakan kun fayakun, maka jadi. Tidak butuh apa? Sebab. Itu Allah. Adapun kita makhluk jamaah sekalian butuh sebab. Ingin kenyang ya makan, ingin kaya ya bekerja, ingin sembuh ya berobat. Dan ini makhluk. Kalau Allah tidak jamaah, cukup dengan mengucapkan kun fayakun jadi. Fa talabul af'ali minal mayyit, maka meminta perbuatan-perbuatan tadi dari mayit ini termasuk syirik besar. Kenapa? Li'annahu yulzim min hadza, karena hal ini berkonsekuensi annahu yujidul musabbaba, bahwasanya mayit itu akan mengadakan atau menciptakan sesuatu tanpa melakukan sebab. Fa fihi sarfun li syai'in ikhtassu bihil khaliq dunal makhluk. Sehingga di sini ada memalingkan sesuatu yang itu khusus bagi Allah kepada makhluk. Kan gini, ketika seorang datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur agar apa? Diberikan rizki. Sekarang apakah mayit bisa bekerja? Gak bisa. Apakah mayit kemudian bisa ngambil uang? Gak bisa. Berarti kalau kemudian dia meyakini mayit itu bisa memberikan rizki kepada kita, berarti sama halnya kita meyakini mayit bisa memberikan sesuatu kepada kita tanpa melakukan sebab. Padahal jamaah sekalian, yang bisa melakukan sesuatu tanpa sebab itu cuma Allah, dengan sekedar mengucapkan kun fayakun jadi. Kalau kita selagi makhluk butuh sebab. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu tanpa sebab, ya jadi Tuhan. Dan itu nggak mungkin, karena kita makhluk. Ya. Makanya masalah yang melakukan sebab, maka al-musabbab itu belum tentu didapatkan. Contoh, orang yang bekerja, apa kemudian pasti dapat uang? Belum tentu. Orang yang berobat, apa kemudian pasti sembuh? Belum tentu. Apalagi yang tidak melakukan sebab. Yang melakukan sebab saja belum tentu musabbab itu didapatkan, apalagi yang tidak melakukan sebab. Jadi kita makhluk butuh sebab. Maka kalau seseorang meyakini ada makhluk yang bisa melakukan sesuatu tanpa sebab, berarti mensejajarkan makhluk itu dengan Allah. Seperti kondisinya tadi, ya, orang minta kepada penghuni kubur. Penghuni kubur itu nggak bisa melakukan sesuatu. Didatangi biar apa? Dapat mobil, dapat rumah. Nah, ini jelas syirik di sini jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tapi juga katakan bahwa yang bisa diminta ampuni itu hanya Allah. Kalau kita salah, punya salah dengan
membedakannya bagaimana dan bagaimana batasan kita minta maaf dan kita mohon ampun. Ya. Misalnya pada sama-sama salah kepada seseorang dan juga sama berbuat salah terhadap Allah. Nah. Jadi bedakan antara minta maaf dan mohon ampun itu gimana? Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan minta ampun dan minta maaf? Ya, gini jemaah sekalian. Seorang yang berbuat salah, baik kesalahan itu terkait dengan Allah Azza wa Jalla atau dengan sama makhluk, maka wajib baginya untuk minta maaf. Wajib. Kalau jamaah sekalian meminta maaf kepada Allah, maka dibahasakan oleh syariat dengan istilah apa? Bertaubat. Ya. Atau mungkin ya minta ampun. Kalau dengan makhluk minta maaf. Makanya gini jemaah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kalau kesalahan ini terkait dengan Allah, syaratnya cuma 5. Cara minta ampunnya, cara minta maafnya, cara bertobatnya. Ini sama saja. Pertama ikhlas, kemudian minta ampun itu harus ketika waktu minta ampun itu masih terbuka lebar. Kapan jemaah sekalian? Ketika ruh belum sampai tenggorokan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Dan yang ketiga, sebelum Allah menimpakan azab pada suatu kaum. Jadi gini, kalau misalkan dia punya salah dengan tetangganya, pas sakaratul maut dia baru minta maaf, nggak bisa. Karena pintu maaf itu sudah tertutup, nggak bisa. Kemudian dia harus meninggalkan perbuatan maksiatnya. Kalau dia misalkan suka menggibah tetangganya, tinggalkan itu. Ya. Kemudian menyesal, wajib. Kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Dan yang keenam, kalau tadi maksiatnya terkait dengan anak Adam, tambah 1, minta untuk dihalalkan. Maksudnya gini, kalau kesalahannya, misal dia merendahkan harga diri tetangganya, datangi orangnya minta maaf. Kalau misalkan ya, dalam artian ghibah ini sudah sampai ke orangnya, minta maaf. Tapi kalau belum sampai, dilihat. Kalau dengan disampaikan kok justru timbul masalah, ya nggak perlu lah. Cukup dia bertobat dengan Allah, kemudian ceritakan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Cukup. Tapi kalau sudah sampai, datangi orang yang minta maaf. Kalau kemudian kesalahan itu berupa pernah mengambil hartanya, maka cara tobatnya dikembalikan. Itu cara minta maafnya atau cara bertobatnya dikembalikan. Tapi kalau terkait dengan Allah, cuma 5 tadi. Ikhlas, kemudian tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih terima, meninggalkan perbuatan tersebut, menyesal, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka tobat itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya ya sama saja. Disilakan minta maaf, minta ampun, tobat itu sama saja. Cuma tadi kalau kesalahan itu terkait dengan anak Adam, syaratnya 6. Kalau terkait dengan Allah, syaratnya cuma 5 seperti itu. Dan ini yang paling penting. Karena kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka tobat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Dosa dan kesalahan. Nah, Itu bedanya. doa dan kesalahan itu sama saja. Makanya ketika Nabi mengatakan tentang hakikat manusia apa? Kullu bani Adam khata'. Apa khata' artinya? Kesalahan. Jadi maksudnya apa? Dosa. Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Ustaz, jika sudah bertobat apakah dosa masa lalu tetap akan dihisab ya? Ya. Apakah ketika seorang sudah bertobat, dosa tersebut akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya gini jemaah.
segala ucapan dan perbuatan kita itu semua tercatat dan kelak akan dihisab, diperlihatkan detail. Kemudian dia akan mengakui, iya ini saya pernah itu. Tapi apa kemudian akan diazab? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya kalau misalkan dia sudah bertobat tidak akan diazab. Tapi kalau dihisab, iya. Semua akan dihisab. Tapi apakah akan diazab atau tidak tergantung. Kalau dosa tersebut sudah ditaubati, maka tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Tapi kalau belum, ia akan diazab. Atau kalau dosa itu di bawah syirik akbar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengadab akan diadab, kalau tidak ya tidak seperti itu. Jadi kalau masalah akan diadab dan tidaknya itu terkait dengan apa? Taubat. Tapi kalau hisab, iya, semua akan dihisab. Sampai pun yang sudah kita bertobat akan dihisab. Artinya apa? Akan diperlihatkan. Akan diperlihatkan. Dan kita akan mengakui. Nah, cuma nanti masalah hisab itu ada dua ya, ada dua cara. Ada hisab ya, dalam artian antara seorang hamba dengan Allah dirahasiakan. Jadi tidak di hadapan seluruh makhluk, tidak. Atau tidak di hadapan manusia, tidak. Dan ini bagi orang-orang yang dulu ketika di dunia suka menutupi aib orang lain. Sehingga kelak dihisabnya tersendiri, menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang yang dulu di dunia suka ngumbar aib orang lain, maka kelak akan dihisab di hadapan manusia dan dipermalukan. Maka ingat ya, jangan suka ngumbar aib saudaranya. Kalau ada, sembunyikan. Jangan malah dibuka. Jangan malah dibuka seperti itu. Jadi, ia akan dihisab, tapi terkait tentang adabnya, maka dilihat. Kalau sudah bertobat ya, tidak seperti itu. Dengan catatan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Tapi gini ya masalahnya. Ada juga dari umat Nabi yang tidak akan dihisab. Tapi syaratnya tadi orang-orang yang Humul ladzina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi ini orang-orang istimewa. Enggak akan dihisab. Enggak akan dihasab, akan diadab, langsung masuk surga. Ada orang seperti ini. Cuma syaratnya tadi berat, seperti itu. Tapi kalau yang selain dari itu, maka akan dihisab. Cuma ada dua ya, ada hisab yang yasiro, ada hisab yang detail. Ada yang hisab dengan mudah, ada yang hisab secara detail. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sebelum sholat, mendengarkan doa seperti Allahumma. Ya diulang. Gimana? Sebelum salam, Naam. di akhir sholat, menambahkan doa seperti Allahumma ini amal kita wa syukrika wa syukrika. Jadi, apakah kita benar? Iya. Apakah ketika sebelum salam, setelah tasyahud membaca doa Allahumma inni a'udzubika apa tadi doanya? Ala dzikra wa husnika wa husni ala ibadatik ya atau kama qala, maka boleh nama salam. Atau doa-doa yang lain. Seperti doa berlindung dengan fitnah kubur, ya, fitnah fitnah dajjal dan sebagainya, maka boleh nama salam atau ditambahkan doa yang lain. Nabi mengatakan wal yakhtar ma a'jabahu. Hendaklah dia memilih dengan doa yang menakjubkan dirinya, artinya doa yang dia sukai. Sehingga al-lajnah ad-daimah berhujjah dengan hadis ini, mereka mengatakan bolehnya berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Seperti dengan bahasa Indonesia boleh. Nah, cuma ya jangan dikeraskan, takut timbul fitnah jemaah. Ya. Maka boleh nama salah. Apalagi dengan bahasa Arab tadi. Maka ini lebih diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
izin bertanya, Prof. Apakah masalah yang datang itu efek dari dosa? Apakah? Apakah masalah yang datang itu efek dari dosa? Apakah masalah yang datang itu efek dari perbuatan dosa yang kita lakukan? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Ya. Karena gini jamaah sekalian, masalah itu kan bagian dari musibah. Dan musibah itu ada dua kemungkinan. Bisa itu azab, bisa itu ujian. Kapan kita membedakan masalah itu termasuk azab atau ujian ya? Dilihat. Kalau kita misalkan termasuk orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, seperti para nabi dan rasul, berarti masalah atau musibah ini termasuk ujian. Apa fungsinya? Untuk meninggikan derajatnya. Tapi kalau kita termasuk orang yang sering melakukan kesalahan, berbuat maksiat misalkan, maka musibah yang menimpa kita, masalah yang menimpa kita, maka kemungkinan besar ini bagian dari azab. Bagian dari azab. Tetapi ingat jamaah sekalian, apakah azab yang Allah timpakan kepada kita pasti keburukan? Jawabannya belum tentu. Kan di antara fungsi azab itu apa? Bisa untuk menghapuskan apa? Dosa. Tapi ingat syaratnya kalau dia bersabar. Dan ini sebagaimana yang Nabi sabdakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin semuanya baik. Dan semua itu tidak pernah akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Syaratnya cuma dua. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Ketika dia terima musibah dan ini azab karena dia mungkin banyak melakukan kesalahan. Ini azab. Tapi ketika dia bersabar, maka itu kebaikan buat dirinya. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menghapuskan perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, sehingga yang paling terpenting bagaimana sikap kita ketika mengalami musibah. Bagaimana? Ya sabar, sudah. Sabar. Jangan mencaci maki, jangan mengeluh yang berlebihan misalkan. Jangan. Tapi cukup dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu di awal kali terjadi musibah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Dan jika dosa tadi yang melakukan salah satu dari keluarga, apa yang lain dari satu keluarga itu juga kena efeknya? Ya. Apakah ketika misalkan maksiat itu yang melakukan salah satu keluarganya, kemudian anggota yang lain apakah mungkin kena efek dari maksiat yang dilakukan oleh salah satu dari keluarganya? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Karena gini jamaah sekalian, sebagaimana kebaikan pun akan berpengaruh dengan keluarganya, maka keburukan pun sama. Di antara kebaikan yang menunjukkan bahwasannya akan berpengaruh dengan keluarganya, seperti kisah Khidir ya, ketika melihat tembok yang mau roboh. Ketika ditanya oleh Musa alasannya apa? Bahwasanya rumah ini atau tembok ini milik seorang yatim yang dulu orang tuanya soleh. Jadi kesolehan orang tua itu berpengaruh kepada anaknya. Maka keburukan pun sama. Orang tua sering berbuat maksiat, mungkinkah kemudian anaknya tertimpa musibah? Mungkin. Mungkin. Dan apakah kemudian hal ini menunjukkan anaknya berdosa? Jawabannya tidak. Tetapi yang berdosa orang tuanya. Tapi terkadang Allah menimpakan musibah itu lewat anaknya, biar apa? Orang tuanya semakin semakin sempit. Karena kadang sebagian orang tua ketika tertimpa penyakit atau Allah timpakan adab, ya, menimpa dirinya nggak sadar. Tapi ketika anaknya ditimpakan sakit baru sadar, oh ini mungkin gara-gara saya. Ada yang seperti ini, jemaah. Jadi mungkin saja. Tetapi bukan berarti kemudian anaknya ikut memikul dosa.
Karena tidak mungkin dosa dipikul oleh orang lain. Tapi kalau musibah mungkin tertimpa. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu penting. Orang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang dia usahakan. Tapi gini ya Mas Andin, kalau misalkan keluarganya yang tahu kemudian diam atau bahkan mendukung, ya jelas dia kena dosanya juga, dan mungkin saja dia juga terkena dampak musibahnya. Tapi kalau misalkan dia termasuk orang yang ingkarul mungkar, maka orang seperti ini kan dijaga. Maka bedakan antara muslim dan saleh ya. Saleh itu dia baik untuk dirinya. Orang tuanya berbuat maksiat didiamkan. Maka ya seperti ini mungkin kena. Ketika orang tuanya mau diadab, dia juga ikut kena. Tapi dia nggak berdosa. Tapi ikut kena. Tapi dia kena dosa apa? Tidak ingkarul mungkar seperti itu. Tapi yang ikut mendakwahi anaknya yang mungkin mengingkari, maka dia satu tidak berdosa, yang kedua akan dijaga oleh Allah. Maka kalau kita ingin dijaga, maka cara kita ingkarul mungkar seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Demikian ikhwan wa akhwat fillah, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.